Simon pun sangat merasa takut dan sangat berharap agar ayahnya segera kembali. Namun berhari-hari telah dilalui oleh Simon bersama adiknya, akan tetapi ternyata ayahnya belum juga kembali. Di mana hari itu ketika Simon mengecek data bunker di salah satu tablet Apollon, ternyata ada bunker lain yang menjadi tempat untuk bertahan hidup. Mengetahui itu tentu saja Simon pun sangat merasa senang. Namun ketika Simon berusaha menghubungi bunker yang lainnya, sialnya tidak ada sinyal sama sekali. Simon kemudian teringat walkie-talkie yang berada di suatu tempat. Lalu Simon pun memanfaatkan walkie-talkie tersebut untuk menghubungi seseorang yang mungkin masih selamat. Setelah menaruh antenanya di atas, Simon pun akhirnya terhubung dengan seseorang bernama Philip. Simon pun berusaha meminta tolong kepadanya, namun Philip malah menyuruh Simon agar tak keluar dari bunker, disebabkan keadaan di luar bunker sangat berbahaya. Lalu Simon pun kembali bertanya tentang di mana Philip berada. Philip menjawab jika dia juga berada di dalam bunker bawah tanah. Philip pun menjelaskan situasi saat ini bahwa ada virus yang terbawa oleh hujan yang menyebabkan seseorang langsung tewas jika terkena oleh air hujan. Kemudian Simon pun meminta bantuan Philip untuk menelpon Frederick Anderson, ayahnya, karena di dalam bunker tersebut Simon tidak bisa mendapatkan sinyal telepon. Philip pun akan mengusahakannya, namun dia butuh waktu beberapa jam karena kondisi yang kacau balau. Setelah itu, Simon pun meyakinkan adiknya kalau mereka pasti bisa menghubungi ayahnya. Malam harinya ketika Simon tengah tidur, dirinya tak melihat Rasmus berada di ranjang tidurnya. Lalu Simon pun mendatangi ruang tengah untuk mencari adiknya. Ketika sudah bertemu dengan Rasmus, Simon pun bertanya mengapa Rasmus berkeliaran saat tengah malam. Rasmus pun menjawab jika dirinya baru saja melihat ayah mereka ada di sini. Namun Simon mengatakan jika itu hanya mimpi dari Rasmus dan menyuruh adiknya itu agar kembali tidur. Keesokan harinya Philip pun menghubungi Simon dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menghubungi ayahnya Simon. Tapi Philip memberitahukan kalau di rumah sakit di dekat Simon berada akan dilakukan penjemputan oleh pemerintah untuk mengungsikan orang-orang yang selamat. Akan tetapi belum sempat Philip bicara banyak, tiba-tiba listrik mati. Untungnya di bunker itu terdapat generator listrik. Lalu Simon pun kembali mencoba menghubungi Philip, tetapi tidak bisa. Sepertinya di luar sana listrik sudah mati total. Simon pun lalu membangunkan adiknya dan berkata kalau dirinya akan pergi ke rumah sakit demi mencari ayah mereka. Namun tentu saja Rasmus tidak mau tinggal sendirian di sini, dia ingin ikut. Sehingga Simon pun menenangkan Rasmus dan berkata kalau dirinya tidak akan pergi. Namun ketika Rasmus sudah tertidur lagi, diam-diam Simon mengenakan pakaian pelindung lalu dia berjalan menaiki tangga menuju pintu keluar bunker. Akan tetapi ternyata Simon tidak bisa melakukannya karena bayangan ingatan tentang kematian ibunya membuat Simon sangat takut untuk keluar dari bunker ini. Pada akhirnya yang bisa Simon lakukan hanyalah menunggu bersama Rasmus adiknya, berharap ayah mereka kembali secepatnya. Untuk keperluan makan, Simon dan Rasmus tidak khawatir karena di dalam bunker ini sudah disediakan banyak sekali persediaan makanan yang cukup untuk bertahun-tahun. Dan untuk menghilangkan rasa bosannya, Simon pun mengajak Rasmus untuk menanam beberapa sayuran selagi menunggu ayah mereka pulang. Beberapa pekan pun telah dilalui oleh Simon dan juga Rasmus. Mereka berdua saling bercanda, mendengarkan musik dan berjoget untuk menghilangkan stres. Selama itu pula Simon pun selalu meyakinkan adiknya bahwa ayah mereka pasti akan kembali. Tidak terasa 6 tahun pun telah berlalu dan kini Rasmus sudah tumbuh remaja, namun ayah mereka belum juga kembali. Selain itu sekarang persediaan makanan di bunker ini juga tinggal sedikit lagi dan Rasmus yang menyadari hal itu dirinya muak dengan kakaknya yang selalu melarang dirinya keluar dari bunker dan terus bersikap seolah semuanya baik-baik wae. Singkat cerita, pada malam harinya Simon pun memutuskan untuk pergi keluar dari bunker sendirian karena dia harus memastikan di luar sana aman terlebih dahulu. Karena lebih baik dirinya saja yang mati daripada Rasmus juga mati. Dengan mengenakan pakaian pelindung, Simon pun memberanikan diri untuk keluar dari bunker tersebut. Di luar pun sangat gelap karena ini malam hari. Dengan jantung yang deg-degan, Simon pun berjalan pergi ke kota dan dirinya melihat banyak mobil-mobil yang terbengkalai papan atap. Dan di jalanan tidak ada